saya Dr. Riki Nasrullah Empung, pengampu mata kuliah psikolinguistik pada program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Mata kuliah psikolinguistik membahas keterhubungan antara bahasa dengan psikologi dan lebih spesifik mengkaji konsep-konsep tentang pengelolaan bahasa, pembelajaran bahasa, dan juga penggunaan bahasa dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran project based learning sehingga mahasiswa di akhir perkuliahan akan melaksanakan project terstruktur ya, untuk menguji keterpahaman terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari. Lalu mata kuliah ini berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 4 yang kaitannya dengan kualitas pendidikan dan juga SDGs ke-10 ya, yang kaitannya dengan mengurangi kesenjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sehat-sehat dan sudah sarapan ya? Sudah. Oke, baik. Pagi ini kita akan melanjutkan ya, perkuliahan kita di mata kuliah psikolinguistik dan kita sudah masuk pertemuan ke-10 ya. Sehingga nanti kita akan lebih banyak mengeksplorasi ya, berdiskusi tentang psikolinguistik perkembangan ya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita ya, agar lebih lancar perkuliahan kita awali dengan berdoa bersama-sama ya. Mohon dipandu oleh PJ kelas ya. Mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini fokus pembahasan kita adalah psikolinguistik perkembangan ya. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya, di pertemuan 9 kita sudah membahas bilingualisme dalam kajian psikolinguistik. Ada yang masih ingat bilingualisme itu apa? Ya, benar. Jadi secara sederhananya itu bilingualisme itu seputar bentuk individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi dalam dua bahasa. Konsep-konsep utama bilingualisme itu dikelompokkan berdasarkan waktu, tingkat kemahiran, penggunaan, dan konteks sosial masyarakat. Oke ya, terima kasih Mbak Rahel. Ya intinya bilingualisme itu satu kondisi ya, kondisi ketika seseorang ya, individu itu menguasai ataupun bisa berkomunikasi dalam lebih dari dua bahasa ya. Kalau bilingualisme artinya dua bahasa, ada juga konsep multilingual ya. Multilingualisme artinya lebih dari dua bahasa. Nah hari ini kita akan coba bagaimana sih sebetulnya individu yang mulai dari dia lahir kemudian berkembang bertumbuh dan lain-lainnya, lalu bagaimana bahasa mengikuti pertumbuhan anak ya sejak lahir sampai kemudian dewasa. Nah, inilah yang nanti menjadi fokus utama dalam pembahasan psikolinguistik perkembangan. Setelah mata kuliah ini ya harapannya nanti mahasiswa bisa menguasai ya bagaimana bahasa berkembang ya, bahasa dikuasai oleh anak ya, dan konteksnya itu banyak ya yang nanti akan dipertimbangkan faktor-faktor biologis ya, faktor kognitif, kemudian lingkungan sosial dan lainnya begitu ya. Jadi harapannya nanti mahasiswa bisa menguasai memahami konsep perkembangan bahasa pada anak ya. Baik, yang pertama ada konsep pemerolehan dan pembelajaran ya. Mungkin ketika kita membahas waktu pertemuan sebelumnya ya bilingualisme, kita sudah mulai menyinggung dua konsep ini ya, ada pembelajaran, ada pemerolehan. Ya, dua konsep yang oleh sebagian pakar sebetulnya ada yang menyamakan dua konsep ini, jadi dipandang sama. Ada juga pakar-pakar yang menyatakan dua konsep ini berbeda. Ya, dua berbeda. Tapi yang paling banyak ya dominan ya pakar membedakan dua konsep ini. Yang pertama konsep pemerolehan. Pemerolehan intinya ya penguasaan bahasa ya, penguasaan bahasa yang dilakukan secara alami. Ya, biasanya dilakukan dalam konteks keluarga ya, orang tua kemudian mengajarkan anak-anaknya bahasa ya, tanpa ada kurikulum, tanpa ada kepala sekolahnya ya, tanpa ada bahan ajar, tanpa ada buku yang menjadi pegangan dalam
mengajarkan bahasanya. Itu namanya konsep pemerolehan bahasa. Jadi sifatnya lebih alami. Yang kedua, konsep pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa sifatnya lebih terstruktur, ya, sistematis, terstruktur, dan biasanya dilakukan dalam lingkungan sekolah. Ada guru, ada kurikulum, ada bahan ajar, ada kepala sekolah, ya, dan juga biasanya, ya, yang diajarkan di sekolah ini sifatnya lebih formal, ya. Ini dua konsep yang mesti dipahami, ya, agar nanti kita ketika menjelaskan ataupun mempelajari psikolinguistik perkembangan, kita tidak lagi bingung, ya, antara pemerolehan dan juga pembelajaran. Lalu yang kedua, konsep yang kedua yang juga tidak kalah penting ketika kita membahas psikolinguistik perkembangan adalah antara konsep bahasa ibu dan bahasa daerah, ya. Bahasa ibu intinya adalah bahasa yang pertama kali dikuasai, bahasa yang pertama kali terpajan dalam diri seseorang, ya. Bahasa ibu, ya. Jadi bahasa ibu ada juga yang mengatakan bahasa pertama atau first language, ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah sifatnya lebih praktis, dalam hal ini bahasa yang mencerminkan kultur ataupun budaya suatu komunitas, ya, yang biasanya digunakan berdasarkan yang merepresentasikan budaya suatu komunitas tertentu. Contoh misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini secara konsep disebut sebagai bahasa daerah, gitu, ya. Di Indonesia yang mayoritas, di Indonesia ini kan kita memiliki banyak bahasa, ya, bahasa daerah. Ya, ada sekitar 718 bahasa daerah. Nah, orang Indonesia kebanyakan bahasa pertamanya adalah bahasa ibunya itu adalah bahasa daerah. Itu mayoritas. Tapi sekarang sebetulnya dengan perkembangan zaman, ya, ternyata tidak selamanya bahasa ibu di masyarakat Indonesia itu adalah bahasa daerah. Coba di sini angkat tangan yang bahasa ibunya bahasa daerah. Oke, bahasa Jawa ada yang bahasa Jawa, ya, mayoritas, ya. Oke. Lalu yang lainnya bahasa ibunya apa? Bahasa Indonesia. Coba angkat tangan yang bahasa Indonesia. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana konsep bahasa ibu dengan bahasa daerah yang secara teoretis itu berbeda, ya. Tetapi di Indonesia mayoritas, tadi saya katakan mayoritas masyarakat Indonesia memiliki bahasa ibunya bahasa daerah. Saya sendiri bahasa ibunya adalah bahasa daerah, ya, bahasa daerah. Nah, biasanya ini akan dipengaruhi juga oleh faktor generasi, ya. Misalnya generasi Z, generasi milenial, yang orang tuanya itu muda-muda, ya, muda-muda itu biasanya bahasa ibunya itu sudah tidak lagi bahasa daerah, ya. Jadi sudah mulai beralih ke bahasa Indonesia ataupun malah bahasa asing. Ada yang bahasa ibunya bahasa Inggris, ada, ya. Oke, ini konsep yang kedua yang harus dikuasai. Lalu kita beralih pada pemahaman bagaimana sih sebenarnya situasi kebahasaan di Indonesia. Ada hal yang menarik. Ini kalau mau diteliti bagus, ya. Jadi Indonesia memiliki data terakhir, ini data terakhirnya 2019. Lalu peta bahasa, ya, teman-teman bisa cek juga di peta bahasa yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa Kemendikbudristek, ya. 2019 jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sekitar 718 bahasa daerah. Banyak, ya? Banyak. Dan faktanya adalah Indonesia menjadi negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia. Tahu yang pertama apa? Papua Nugini. Papua Nugini itu jumlah bahasanya lebih banyak dari bahasa Indonesia. Dari Indonesia, ya. Indonesia yang kedua. Tapi fakta yang menarik bagi orang bahasa itu adalah ternyata dari 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu persebarannya ternyata tidak merata. Anda lihat di peta ini, ya. Kita bisa simpulkan di peta ini semakin barat itu berarti yang, ya, sini, ya. Dari sini ke sini ini barat. Kalau dari sini ke sana itu timur. Semakin barat bahasa daerah di barat, ya, di Indonesia bagian barat. Jumlah bahasa daerahnya itu sedikit dalam satu wilayah, tetapi penutur setiap bahasa daerahnya itu banyak. Di sini ada di Jawa dan Bali saja, ya, yang jumlah penduduknya itu paling padat di Indonesia. Jumlah bahasa daerahnya hanya 5, ya.
hanya 5 ya teman-teman. Sumatera yang juga padat ya, ini jumlah bahasa daerahnya hanya 21. Tapi Anda lihat di Nusa Tenggara Timur, di Maluku, Kalimantan, Sulawesi, jumlah bahasanya lebih dari 30, bahkan ada yang mencapai 428 di Papua. Jadi semakin timur ya bahasa daerahnya banyak, tapi penutur setiap bahasa daerah sedikit. Ya, penutur setiap bahasa daerah sedikit. Nah, ini artinya kalau dari data jumlah bahasa daerah di Indonesia, 428 bahasa daerahnya itu ada di Papua. Lebih dari 50%-nya itu ada di Papua. Jadi kalau ada ke Papua ya, ke Papua, NTT, Maluku itu setiap desa itu punya bahasa daerah masing-masing. Ya. Dan biasanya setiap desa dengan desa yang lain itu tidak saling memahami karena bahasanya sudah berbeda. Ya, makanya rawan terjadi misalnya tadi ya miskomunikasi ya antar warga, antar penduduk dan lain-lain. Ini fakta yang menurut saya menarik ya. Ketika nanti Anda mau meneliti tentang peta bangsa itu boleh tuh ada banyak jumlah bahasa daerah di Papua ya. Nanti skripsinya ke Papua itu boleh. Melakukan penelitian di sana. Jauh ya. Lalu yang kedua, isu yang kedua, selain persebaran jumlah bahasa daerah yang tidak merata, ada juga isu yang krusial ya, yang penting adalah tentang kepunahan bahasa. Ya. Dari 718 bahasa daerah, ya, hasil pemetaan sementara ini baru 113 yang dikaji kajian vitalitasnya, kebertahanan ya bahasa daerahnya. Jadi masih banyak, ada sekitar 600-an lebih. Ya, itu peluang skripsi itu kalau mau ya, mengkaji pemertahanan ataupun kajian vitalitas bahasa daerah. Tapi yang menarik adalah hasil dari kajian vitalitas bahasa daerah itu di level-levelkan. Ada yang masuk kategori aman, ada yang rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, ya, kemudian kritis, bahkan ada bahasa daerah yang sudah mengalami kepunahan. Di sini ada 5 bahasa daerah, ya, bahasa daerah. Kalau yang aman biasanya mungkin bahasa-bahasa besar ya, Jawa, kemudian Melayu, ya, Sunda, kemudian di Sulawesi itu ada bahasa Bugis, Makassar, itu bahasa besar-besar, ya, yang jumlah penuturnya masih sangat banyak. Tapi yang punah-punah ini mayoritas ini ada di timur ya, Papua, kemudian di Maluku ya, ini ada 5 bahasa daerah yang sudah punah. Oke, paham ya? Inilah isu-isu yang menurut saya menarik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oke, Mbak, silakan. Baik, saya bertanya Pak, di sini kan ada kelompok-kelompok bahasa dari bahasa yang aman sampai ke punah. Ya. Nah, yang menyebabkan faktor apa saja yang menyebabkan bahasa itu mengalami kemunduran bahkan sampai kepunahan? Oke, ya bagus ya pertanyaannya ya. Suatu bahasa mengalami kemunduran atau bahkan kepunahan itu faktornya banyak sekali. Ada faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan yang manusia tidak bisa menghindar. Ada juga faktor yang dipengaruhi oleh yang manusia itu sendiri, pilihan-pilihannya. Misalnya faktor yang paling banyak terjadi ya, ada perkawinan antar etnis, ya, perkawinan antar etnis. Misalnya ada orang Jawa menikah dengan orang mana, Sumatera, ya, Kalimantan, gitu ya. Lalu anaknya ini kan bingung ya, ibunya yang Jawa, ayahnya yang Kalimantan, anaknya ini mau diapakan? Apakah mau diajarkan bahasa Jawa atau bahasa Kalimantan? Nah, biasanya jalan tengahnya adalah dua-duanya bersepakat, ya bahasa Indonesia aja gitu ya. Nah, akhirnya kan bahasa daerah tidak lagi diturunkan, gitu ya. Kecuali ibunya mengajarkan bahasa Jawa, ya ayahnya mengajarkan bahasa Kalimantan, lalu di suatu saat nanti diajarkan juga bahasa Indonesia. Berarti anaknya bisa langsung menguasai 3 bahasa sekaligus. Menguasai 3 bahasa sekaligus. Tapi itu akan ada tantangan juga. Tantangannya apa? Tadi faktor kognitif anak yang masih sangat terbatas dengan beban yang sangat berat itu kan biasanya akan berpengaruh juga. Ya, seperti itu. Ini yang pertama, faktor yang biasanya perkawinan antar etnis. Lalu yang kedua, sikap bahasa. Ya, ini biar kaitannya dengan generasi juga ya. Generasi-generasi sekarang dengan pancaran-pancaran dari konten-konten digital ya, yang itu konten-konten tidak hanya berbahasa Indonesia tapi juga banyak berbahasa Inggris. Sehingga ada persepsi, akhirnya membentuk persepsi, membentuk sikap bahasa. Ya, karena sering mengkonsumsi konten-konten berbahasa Inggris misalnya, sehingga ketika kita diminta untuk ngomong bahasa daerah itu kan sudah
berpikir ngapain belajar bahasa daerah gitu kan, sekarang yang paling penting itu bahasa Inggris gitu. Karena dengan bahasa Inggris kita bisa berkarir di luar negeri, kita bisa berkomunikasi dengan bule-bule di sana gitu kan ya. Nah ini sikap bahasa. Ya, ketika sikap bahasanya sudah seperti itu, memposisikan bahasa daerah sebagai bahasa yang terpinggirkan gitu kan, maka ya lambat laun bahasa daerahnya itu akan mulai ditinggalkan. Nah, karena ditinggalkan akhirnya mengalami kemunduran atau bahkan punah. Ya. Yang ketiga, faktor yang tadi saya katakan tidak bisa dihindari, yaitu faktor alam, faktor bencana. Ada satu wilayah, misalnya di satu kecamatan ataupun daerah, lalu ada bencana alam, entah itu banjir, gempa yang menghabiskan semua penduduk di sana. Maka ketika penduduknya habis, maka habis juga penutur bahasa. Ya. Nah ini faktor yang tidak bisa dihindari. Faktor 1 dan 2, pernikahan antara etnis yang berpengaruh juga dengan sikap berbahasa itu masih bisa kita kendalikan. Ya, masih bisa kita kendalikan ya. Kita meskipun nikah misalnya lintas etnis, tapi bisa saja dengan sikap bahasa yang bagus tadi ya, kita tidak meninggalkan bahasa daerah. Gitu ya, Mbak ya. Jadi itu yang biasanya menyebabkan suatu bahasa. Baik, selanjutnya. Ini kita masuk pemerolehan bahasa. Jadi ketika kita bicara psikolinguistik perkembangan, kita tidak bisa melupakan konsep pemerolehan bahasa. Ada banyak jenis ya, dan juga bentuk. Ya, pertama pemerolehan anak berdasarkan bentuknya ada first language, bahasa pertama, ada second language, ada juga pemerolehan ulang. Kalau pemerolehan ulang itu biasanya seseorang sebelumnya dia menguasai suatu bahasa, tapi karena faktor kesehatan, faktor medis misalnya, akhirnya dia mengalami gangguan bahasa, stroke ataupun afasia, lalu hilang kompetensi bahasanya, lalu diberikan treatment, terapi dan lain-lainnya, maka pada saat yang sama dia sedang melakukan yang namanya reacquisition, pemerolehan kembali bahasa yang dulu sudah pernah dikuasai tapi hilang. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua berdasarkan keaslian ada pemerolehan bahasa asli ya, atau native language acquisition. Ini biasanya berdasarkan etnis ya. Orang Indonesia dia menguasai bahasa Indonesia berarti dia menguasai bahasa asli, native language. Tapi orang Indonesia yang menguasai bahasa Inggris, maka dia pemerolehan bahasanya namanya pemerolehan bahasa asing, foreign language acquisition. Ya. Lalu berdasarkan keserentakan ada yang serentak ya, atau simultaneous acquisition, ada juga yang berurutan, successive. Kalau simultan itu artinya seseorang anak ya, dia menguasai bahasanya itu berbarengan, satu atau dua bahasa itu berbarengan, ya 2 atau 3 ya bahasa itu berbarengan. Tapi kalau yang successive itu berurutan. Jadi bahasa pertama dulu dikuasai, setelah itu baru kalau dalam taraf tertentu sudah dianggap lancar bahasa pertamanya, baru dia akan beralih ke bahasa kedua, bahasa ketiga dan seterusnya. Ini namanya successive atau berurutan. Nah ini ada juga berdasarkan urutannya ya, ada bahasa pertama, bahasa kedua, ini sama dengan bentuk ya. Jumlahnya ada juga orang yang membaca atau menguasai bahasa itu ada monolingual ya, ada juga bilingual, atau mungkin ditambah lagi ada multilingual, orang yang menguasai lebih dari 3 bahasa. Medianya ada bahasa lisan ya, atau kita sebut sebagai oral language ya. Ada juga bahasa tulis atau written language acquisition. Ada ya di biasanya ya anak-anak itu akan pertama kali menguasai itu bahasa oral, bahasa lisan. Baru nanti setelah bahasa lisannya itu sudah oke ya, baru nanti mempelajari yang tulisan-tulisannya. Karena bahasa daerah di Indonesia itu mayoritas tidak memiliki sistem tulis. Bahasa Jawa mungkin punya ya sistem tulisan Jawa. Bahasa Sunda punya, bahasa yang lain ada, tapi di sebagian besar itu mereka nggak punya sistem tulisnya. Sehingga mereka menggunakan sistem tulisnya ya, tulis Latin gitu ya, Latin gitu ya, yang tidak mencerminkan. Nah, karena tidak memiliki sistem tulis, biasanya ada bahasa daerah itu yang mencoba untuk mengadopsi sistem tulis dari bahasa lain. Tahu bahasa Cia-Cia yang ada di mana di Sulawesi Utara atau Sulawesi Tenggara itu apa ya? Di Sulawesi Tenggara nggak masalah. Jadi bahasa Cia-Cia itu bahasa daerah di sana di Sulawesi, tapi nggak punya sistem tulis. Tapi karena pelafalannya itu mirip dengan bahasa Korea,
Makanya diambillah tulisan seperti tulisan Hangul ya, Iya. Hangul Korea. Nah itu bahasanya bahasa Cia-Cia di sana di Sulawesi. Karena nggak punya sistem tulis, gitu ya, sistem tulis. Inilah konsep pemolehan bahasa ya berdasarkan bentuk dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya semua konsep sudah saya sampaikan, maka sekarang kita coba berkelompok ya. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 silakan Anda berdiskusi berdasarkan kelompoknya. Lalu kita akan mencoba mengidentifikasi studi kasus. Kasus ya, kasusnya ini ya, perkembangan bahasa anak. Ya, Anda pahami kasusnya seperti ini, lalu nanti ada analisis, identifikasi kira-kira dengan kasus seperti ini si anak ini dia mengalami proses pemerolehan bahasanya itu seperti apa, faktornya apa, lalu nanti disampaikan di depan kelas ya. Oke, baik, perhatikan kasusnya seperti ini. Ada anak namanya Dira, ya. Dira dia berusia 5 tahun 6 bulan. Ya, sehari-hari dia tinggal bersama orang tua dan neneknya. Ya. Sejak lahir, neneknya berkomunikasi dengan Dira dengan menggunakan bahasa Jawa. Ya. Sedangkan ibunya ataupun ayahnya, kedua orang tuanya itu lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Tergambar ya. Ya, seperti itu. Lalu Dira mulai mengikuti kegiatan belajar bahasa Inggris di lembaga pendidikan sejak usia 4 tahun. Dalam percakapan sehari-hari, Dira kadang mengatakan, aku mau dolan sama kakak. Nenek sudah paham atau belum? Ini kan gejalanya campur kode ya, atau alih kode boleh ya, campur kode boleh. Dira mampu memahami instruksi dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Namun ketika diminta menceritakan kembali sebuah cerita, ia sering berhenti untuk mencari kata dan menggunakan kosakata dari bahasa lain. Orang tua Dira khawatir penggunaan beberapa bahasa akan menyebabkan perkembangan bahasanya terganggu. Tugas kelompok adalah mengidentifikasi dengan profil bahasa Dira, kira-kira pemerolehan bahasa seperti apa sih model yang dilakukan oleh Dira, ya. Dan kira-kira faktor apa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Dira? Apakah faktor sosial, lingkungan, atau apa? Lalu pertanyaan besarnya, apakah pencampuran bahasa antara Jawa dan Indonesia itu secara otomatis akan menunjukkan gangguan bahasa? Oke ya, 1 menit kita diskusi, ya 1 menit kita diskusi. Setelah itu nanti setiap kelompok akan kami minta untuk perwakilannya untuk menyampaikan. Silakan. Baik, sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Nanti siapa dari kelompok 1 dulu? Kelompok 1 siapa yang menyampaikan? Oke, di kelompok 2 siapa? Oke, jangan Pak Modi, kelompok 1 dulu. Boleh berdiri, boleh kalau sendiri aja ya. Baik, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 terkait perkembangan bahasa Dira. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai jenis pemerolehan bahasa yang dialami Dira. Berdasarkan diskusi kelompok kami, pemerolehan bahasa yang dialami Dira itu merupakan pemerolehan bahasa berjenis serentak, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang diperoleh Dira sejak usia dini melalui interaksi dengan lingkungan keluarganya, serta bahasa Inggris yang dipelajari Dira di lembaga pendidikan, dan proses tersebut disebut proses pembelajaran bahasa. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Dira, yaitu yang pertama ada faktor keturunan atau keluarga, sebab nenek Dira itu lebih sering menggunakan bahasa Jawa. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor kognitif, yaitu berasal dari kemampuan Dira dalam mengingat, memahami, dan menggunakan lebih dari satu bahasa. Lalu faktor yang ketiga yang kami ketahui yaitu faktor lingkungan, karena orang tua Dira itu lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Lalu terkait pertanyaan apakah pencampuran bahasa otomatis menunjukkan gangguan bahasa, menurut kelompok kami itu pencampuran bahasa yang dilakukan Dira tidak otomatis menunjukkan adanya gangguan bahasa. Dan menurut kami hal tersebut merupakan hal yang wajar pada anak bilingual, karena seiring bertambahnya usia dan pengalaman, anak akan semakin mampu membedakan kapan menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, maupun bahasa Inggris sesuai dengan situasi dan lawan bicaranya.
Oh, Iya, dari terima kasih. Kita beri kelompok 2, silakan perwakilan saja satu orang. Baik, saya dari kelompok 2 izin menjelaskan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama yaitu pemerolehan bahasa yang dialami Dira. Di sini kami berdiskusi bahwa Dira ini mengalami dua-duanya. Ya. Yang pertama yaitu simultaneous acquisition, yaitu dari bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, yang mana dia mendapatkannya secara serentak, yaitu dari orang tua dan juga neneknya. Dilanjutkan dengan successive acquisition, yaitu bahasa Inggris yang didapatkan di pelajaran di mana saat itu Dira sudah menguasai bahasa Jawa dan Indo itu sendiri. Kemudian faktor-faktornya yang pertama yang paling jelas terlihat adalah berdasarkan faktor biologis, yaitu dari orang tua, darah, dan juga neneknya. Kemudian ada faktor dari sosial dan juga ada faktor dari lingkungan. Berdasarkan dari analisis profilnya, Dira baru berusia 5 tahun 6 bulan. Secara menurut Golden Age anak, dia masih di 7 tahun pertama, di mana tahap kognitif otak anak tersebut belum berkembang secara maksimal. Namun sudah diakui bahwa Dira di sini mendapatkan 3 bahasa. Apabila gejala seperti berhenti mencari kata atau menggunakan kosakata dari bahasa lain, itu adalah hal yang sangat normal terjadi. Bahkan tidak hanya di anak-anak, di orang dewasa sekalipun ketika menguasai bilingual atau multilingual, hal itu sangat umum terjadi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok 2. Ya, hasil diskusinya bagus ya. Jadi pada intinya Dira mengalami pemerolehan bahasa yang tadi kalau kelompok 2 mengatakan dua-duanya, ada yang simultan. Simultan ini dalam hal ini artinya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan successive ya, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Ya. Oke. Lalu apakah pencampuran bahasa secara otomatis akan menjadi gabungan berbahasa? Tentu jawabannya tidak ya. Karena orang bilingual dia secara kognitif sebetulnya akan memiliki daya kognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang non bilingual atau orang-orang monolingual ya. Sehingga dia bisa mengatur ritme kapan bahasa pertama digunakan, kapan bahasa keduanya digunakan dan lain-lain. Baik ya, saya kira pemahaman tentang konsep ini sudah dipahami ya dengan baik, psikolinguistik perkembangan. Dan terakhir ini daftar pustaka ya, referensi yang nanti bisa memperkaya pemahaman kita tentang konsep yang sudah kita diskusikan pada pagi hari ini. Baik, terakhir sebelum kita tutup ya, kita berefleksi terlebih dahulu ya. Kira-kira perubahan pemahaman apa yang Anda rasakan setelah mempelajari konsep psikolinguistik perkembangan? Silakan perwakilan, ada yang ingin menanya? Mbak Rofi, perwakilan Mbak. Refleksi setelah pembelajaran materi psikolinguistik perkembangan, saya menyadari bahwa pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa itu berbeda. Pemerolehan bahasa diperoleh secara alami tanpa adanya kurikulum maupun instruksi formal, biasanya dari orang tua yang diturunkan kepada anak. Sedangkan pembelajaran bahasa itu diperoleh secara terstruktur, terdapat kurikulum dan biasanya dilakukan di dalam kelas. Oke, baik, terima kasih ya Mbak. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah ya perkuliahan kita untuk hari ini kita tuntaskan. Ya, karena diawali dengan doa maka kita akhiri dengan doa. Silakan dipandu kembali doa. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, kita akan bertemu di pekan depan. Pembahasan kita pekan depan tentang psikolinguistik pendidikan. Ya. Apa itu psikolinguistik pendidikan dan bagaimana kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini? Insya Allah akan kita diskusikan di pekan ke-11. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.